Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kalau bicara kemudian bagaimana keharmonisan yang terjalin antara Ansor dan Muhajirin itu luar Iya, biasa Pak Kiai. iya, Tapi kan itu tidak bisa dilepaskan dari sosok yang baginda Rasulullah ya. iya, Karena memang ada sosok yang bisa menjadi jembatan pemersatu. iya, Tapi kemudian kan dalam realitanya apakah semulus di iya, awal ataukah iya. juga ada pastinya kan ada namanya Pasti ada dinamika yang dinamikanya. terjadi. Oleh karena itu kita lihat Sahifah Madinah itu kalau dalam konteks Ansor dengan Muhajirin itu kan proporsional. Mereka sama, Iya. mereka punya akseptabilitas kepada Rasulullah yang sama, mereka juga punya fasilitas yang sama. Tetapi nanti seperti kata Mila, seiring dengan perjalanan waktu itu juga tidak menjamin. Hanya saja sosok Rasulullah itu selalu apa ya? Kalau membuat kebijakan kaki kanan didorong ke depan, kaki kiri ke belakang. Seimbang nih. Kalau ini dikasih A, yang ini dikasih B. Kan ini tidak mungkin, Mila, berjalan tuh sama, terus nggak mungkin. Tetapi bukan soal samanya, tapi perasaannya. Oh iya, si Anu dikasih Anu, kita kok nggak dikasih Anu ya? Tapi kan kita dikasih ini. Nah, itu nanti terbukti, Mila ya, setelah perang di Taif. Setelah kejadiannya itu di tanah Ji'ronah itu setelah perang yang namanya perang Hunain. Itu kondisi Rasulullah berubah 1000% itu. Duitnya banyak sekali. APBN-nya surplus ini. Membawa begitu banyak harta dari Hunain dan setelah menaklukkan kota Taif itu, maka di tanah Ji'ronah ini ada mulai gosip perpecahan nih. Apa persoalannya? Rasulullah itu ketika memiliki harta yang banyak, itu Nabi berpikir begini loh. Kaum muhajirin yang dulu dari Mekah, ini kan tidak bawa apa-apa. Satu. Kemudian banyak sekali orang yang baru masuk Islam nih setelah Fathu Makkah, setelah Nabi berkuasa kembali di Mekah, itu banyak orang nih yang masuk Islam tanpa melalui pendidikan. Beda dengan kaum Ansor dulu yang sahabat Nabi setahun sebelumnya itu sudah melakukan yang namanya pencerahan. Ini masuk Islam karena Islam sudah besar, tentu banyak yang masuk nih. Tidak semuanya ini kuat iman. Maka oleh Rasulullah di cover nih supaya mereka tidak lari kesetiaannya dari negara Madinah, itu dikasih uang. Gitu loh. Ada yang dikasih mobil, kalau sekarang dikasih uang. Sementara Ansor itu nggak dapat apa-apa. Maka bergosip pria, itu menarik. Bergosip pria itu di belakang teman orang Ansor. Nabi ya, sekarang udah kaya, lupa sama kita. Dulu susah, kita yang belain. Begitu dapat mobil dikasih si A, dapat motor dikasih si B, ATM-nya dikasih si C. Udah inget sama teman-temannya aja deh, kita ditinggal. Lihat nih, Sa'ad bin Mu'az, pemimpin Aus itu melihat, kata guru saya itu khuturatal mauqif. Ini bahaya. Ini bibit perpecahan. Maka dia datang ke Rasulullah. Kata Rasulullah, kata Sa'ad, ya Rasulullah, adrikil ansor, tolong pikirkan al-ansor. Kenapa? Kata Nabi, itu loh harta yang engkau bagi-bagikan, mereka merasa tidak adil. Kenapa bagian al-muhajirin itu terlalu besar? Ya, bahkan dalam banyak riwayat Ansor tuh nggak dikasih, gitu loh. Sama Nabi dikasih muhajirin. Ini sebetulnya, Mila, ini proses Nabi mengajarkan loh, bagaimana mereka punya rasa dalam menjaga ukhuwah. Maka karena seperti itu, Nabi tanya sama Sa'ad sendiri, kalau kamu sendiri ngelihat kayak begini, gimana rasanya? Jujur dia bilang, ma'ana ya Rasulullah ilamro'un minal ansor. Bagaimanapun Nabi, saya kan ansor. Saya yang merasa kecewa juga Rasulullah, engkau mengingat muhajirin tapi tidak ingat partai saya, itu partai orang lain yang diingat. Sangat gitu. relate ya dalam kondisi sekarang. Iya. Kan dulu yang bangun koalisi kuat ini kami, yang menjadikan engkau pemimpin. Tapi begitu sampai pada pusat kejayaannya, kok ya kami nggak diingat nih partai-partai yang dulu menjadi pendukung utamamu. Maka sama Rasulullah itu dikumpulin nih kaum Ansor. Lihat, Rasulullah itu pemimpin yang egaliter. Bahwa semua yang diputuskan itu diperkenankan orang itu untuk mendebat. Bahkan Rasulullah itu mengajarkan cara berdebat. Nabi ngomong, kata Nabi, maqalatun balagatni ankum. Ya kan? Pokoknya kata Nabi, saya udah denger lah gosip di WhatsApp grup tuh udah saya baca semuanya, saya print out, saya tahu lah keluh kesah kalian karena persoalan harta. Tapi ingat, kata Nabi, saya datang ke Madinah, kalian itu miskin. Saya yang membuat kalian kaya. Nih, Nabi ngomong begini, saya datang ke Madinah,
Madinah itu tidak punya stabilitas nasional. Kalian saling perang dan saling membunuh. Yang menyatukan kalian itu saya. Kalian tuh tidak tahu halal, tidak tahu haram, tidak tahu malu, tidak tahu dosa. Yang ngajarkan itu saya. Nabi nunjuk sayanya nih. Ya, kata Rasulullah, benar kan? Ansor itu, ya Nabi nanya, benar kan? Mereka jawab, iya Rasulullah, itu faktanya. Walaupun mungkin mereka juga agak takut untuk mengatakan, ya nggak gitu-gitu juga lah. Tapi mereka katakan, karena benar kan? Kata mereka, benar. Kata Nabi, kalau kamu mau membalas apa yang saya katakan, la sodaktum, kamu juga benar. Wala sudiktum, dan orang yang mendengar itu bisa membenarkan kalian. Kalau tadi saya menceritakan keakuan saya, yang buat negara ini stabilitas ekonominya saya, keamanannya saya, hidayahnya saya. Kamu tinggal balas aja sama saya. Ya, ataitana toridan. Engkau datang di Mekah terusir ya Rasulullah. Fa'awainak. Yang ngasih rumah siapa? Abu Ayyub Al-Ansari. Itu orang Ansor. Engkau datang itu mukadzaban. Tidak ada orang yang mau masuk Islam di Mekah. Fasaddaqnak. Kami yang memeluk Islam. Itu kata Rasulullah. Ayo kulu ngomong begitu. Mereka bilang, gimana ya? Artinya mau ngomong tapi juga kan kata Nabi, kalau kamu ngomong begitu saya terima kok. Tapi ingat kata Rasulullah, saya membagi harta yang banyak itu karena iman mereka lemah. Sementara saya percaya dengan iman kalian yang bahkan membuka untuk saya sebelum saya seperti ini, kata Rasulullah. Maka nih yang paling penting kata Nabi, kalau kalian mau tahu berharganya kalian di mata saya, seandainya bukan karena hijrah, saya akan memilih disebut lakuntu rajulan minal ansor. Seandainya saya ini bisa merubah takdir saya tidak mau jadi orang Mekah. Saya lebih memilih jadi orang Madinah. Maka kata Nabi ini bilang gini, bagaimana kalau hidup kita tukar? Harta yang saya berikan kepada orang Mekah ini, saya balikkan kepada kalian kaum Ansor di Madinah. Tapi saya pulang ke Mekah. Atau kalian relakan harta itu diambil oleh mereka, watarji'una bi Rasulillah. Tapi kalian pulang ke Madinah bawa Nabi. Ayo pilih, mau bawa Mercedes apa bawa Rasulullah. Wah, mereka langsung nangis itu. Mereka, ya Rasulullah, kami baru tahu betapa mahalnya engkau. Lihat nih, itu yang menjadikan semua putusan hukum Rasulullah itu diterima dengan nyaman, Mila. Kenapa? Karena Rasulullah membangunkan filosofi kesadarannya. Hidup itu jangan cuma menilai lahiriahnya. Kamu merasakan kalau mendapatkan harta itu kenikmatan. Tapi kamu lupa kebersamaan kalian dengan saya. Itu juga hal yang perlu kalian syukuri. Nah, perasaan seperti inilah yang kemudian Mila ya, membangun apa yang kita lihat idealisme antara pemimpin yang terbuka dan rakyat yang mau menerima penjelasan yang dibangun dengan filosofi dan logika yang indah. Itu Madinah. Itu Sahifah Madinah. Ceritanya Masya Allah sih Wakil. Iya. Ya siapapun juga pasti kalau ditukar dengan harta berapapun, dia kan pilih Rasulullah. Ya. Nah, itu menandakan kata Rasulullah, saya tuh sayang dengan kalian. Kalau saya pulang ke Mekah, tiba-tiba ada gunung berapi di Madinah, mungkin gunungnya langsung ngamuk. Mungkin selama ini tidak ngamuk karena ada saya kekasih Allah di sana. Maka ayolah, jangan pernah pertanyakan cinta saya kepada kaum Ansor. Saya mencintai Ansor, tetapi ketika saya punya kebijakan seperti ini, itu bukan karena saya tidak cinta sama Ansor. Tetapi realita hari ini, saya membutuhkan kekuatan mereka untuk mereka kemudian bercerita tentang keindahan Islam. Maka yang pulang ini, itu banyak yang teriak ke kampungnya. Masuk Islam semua ya. Kenapa? Rasulullah itu ngasih jaminan sosial, ngasih bansos yang bisa menjaga hidup kita sampai mati. Lihat deh. Wah, dahsyat ceritanya. Pak Kiai. Iya. Kita break dulu Pak Kiai. Iya. Butuh tisu nih kayaknya Pak Kiai. Iya. Nanti kita break dulu, kita akan lanjutkan pembahasan kita. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah yang satu ini, tetaplah bersama kami.